ma'lumatin yang sudah diketahui kemaslahatannya. Nah, termasuk Hudaybiyah nikah, termasuk sulhul Hudaybiyah nikah adalah perjanjian genjatan senjata. Nah, niki sekonek dengan keterbatasan pengetahuan dan kaulah sekonek mengulas tentang genjatan senjata nikah. Bitulihi kelawan dawani hadis hadza utawi iki iku ma barang solaha hadza utawi iki yakni napanya mana genjatan senjata nih kan napa niku hadza utawi iki genjatan senjata mandek perang iku ma barang solaha kang janji damai alaihi ingatasima sopo si terlibat daripada perwakilan kaum musyrikin saat nikah dari kaum Quraisy kota Mekkah Muhammad bin Abdullah Suhail bin Amr, yaitu Muhammad bin Abdullah Suhail bin Amr. Wanita adalah ketua daripada penduduk kota Mekkah saat nikah memusuhi Kanjeng Nabi. Suhail nih, Suhail bin Amr wa janji ala wad'il harbi ingatasi mandegaken peperangan. Yani janji ke Kanjeng Nabi abita asyra sinin ing mangsa 10 tahun. Ya'manu kang aman fiha ing dalem asyra sinin sapa annasu menungso. Wa yakufu lan nyegah sapa ba'dhum setengah menungso an ba'din saking setengah kang weneh. Wa yakufu lan nyegah sapa ba'dhum setengah menungso setengah anas an ba'din saking setengah kang weneh. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa asluhu utawi asale hadis iku fil Bukhari ing dalem napa niku ing dalem Sahih Bukhari dari Sayyidina Miswar bin Makhramah bin Sayyidina Marwan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan umrah dekat kota Mekkah dari kota Madinah. Kurang lebih kaum muslimin saat nikah senorok Kanjeng Nabi umrah kurang lebih 1.400 orang. Wa saat nikah kaum Quraisy, orang-orang kafir Quraisy saat nikah ampun merasa ketar-ketir, merasa aben terancam punan keberadaan tentang keselamatan. Berita sampai ke kota Mekkah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan umrah ben para sahabat-sahabat benyan 1.400. Beda sengaranen 1.000, beda sengaranen 1.400. Kabar nikah, berita nikah ampun merata di kota Madinah. Disambut riang gembira, sukacita ben kaum muslimin penduduk kota Madinah karena sangat kerong ke kota Mekkah. Berangkat Kanjeng Nabi ben para sahabat benyan 1.400 menuju kota Mekkah untuk melakukan umrah. Akhirnya engki kak dinto para sahabat saya hendak untuk melakukan umrah ngebe peralatan ben ngebe kebutuhan selama perjalanan, ngebe ontah, ngebe embi, saya sembelih beren kota Mekkah, macam-macam mereka buka pi ke kota Mekkah. Nah berneng Hudaybiyah kurang lebih 2 kilo napa dari kota Mekkah, dari kota Madinah, arah dari kota Jeddah aslina Hudaybiyah nikah. Alhamdulillah kalau teman doa pak ke Hudaybiyah nikah. Nah beda masjidnya mana masjid Hudaybiyah, masjid nikah sejarah ya kak dima Kanjeng Nabi melakukan suluh genjatan senjata seabi itu 10 tahun bi orang-orang kafir Quraisy saat nikah. Nah di antara pun nikah terjadi setelah 1.400 kaum muslimin nikah berangkat kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah, mempersiapkan hewan-hewan kurban mereka untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena saat itu kaum Quraisy di kota Mekkah sangat anti terhadap kaum muslimin, akhirnya lockdown kota Mekkah ini jaga ketat, jangan sampai beda orang masuk kota Mekkah. Serang Ki Suhail nih kah ketuana.
Si Suhail ni ketuana, Suhail bin Amr ni. Akhirnya depak ke kota Makkah tetap tak mengurungkan niat untuk melakukan umroh. Sebanyakan 1.400 umat Islam menuju kota Makkah. Kita nikah masuk lebat dari Hudaybiyah. Kita nikah kurang lebih 2 kilometer arah barat kota Makkah menuju Jeddah saungkun nikah. Otaba ningkat sabar masjidnya mana Ar-Ridwan. Otaba nama lain dari Hudaybiyah adalah nama Asy-Syumaisi. Karena neng Hudaybiyah ni kepada somor seekale tining Asumais. Mereka Asy-Syumaisi. Nama lain daripada Hudaybiyah. Kaum muslimin tertutup saat nikah. Tak boleh masuk ke kota Makkah. Mereka mempersiapkan pasukan-pasukan untuk memanah dan memenahan kaum muslimin agar tidak masuk ke kota Makkah saat nikah. Bangsa Arab benar-benar bersiaga terhadap kekuatan militer umat Islam karena umat Islam saat nikah berkembang punan. Strategi perang umat Islam saat nikah sangat ditakuti. Jadi kota Makkah takut serang. Jangan sampai dia terjadi pertumpahan darah di kota Makkah. Ada baba dari Kican Suhail. Harus tahan. Jangan sampai Nabi Muhammad dan para sahabat masuk kota Makkah ada tewas di kingko ibanda. Pon akhirnya bangsa Arab benar-benar bersiaga ungku saat nikah, kaum Quraisy saat nikah, karena Kanjeng Nabi dan para sahabat mampu mengislamkan sekian banyak negara-negara dan orang-orang setanda ke Islam saat nikah. Tetapi tetap Kanjeng Nabi berusaha cek sampai terjadi peperangan di kota suci Makkah. Jadi Kanjeng Nabi memilih diplomasi. Jadi Suhail sebagai utusan dari orang Quraisy, nah Kanjeng Nabi yang diutusan tibi untuk melakukan negosiasi pembukaan blokade karena blokade tak bagi masuk umat Islam ke kota Makkah. Akhirnya disepakati langkah Kanjeng Nabi neka jalur diplomasi neka kati lebih baik daripada berperang. Nah sampai Gusti Allah Subhanahu wa taala memuji keputusan Kanjeng Nabi neka dalam ayat dalam Al-Qur'an. Gusti Allah Subhanahu wa taala tabu wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydikum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfara alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wa huwa alladhi kaffa aydihim wa huwa alladhi kaffa aydiyahum wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan atau membunuh, sehingga mereka menahan tangan-tangan mereka daripada pembunuhan. Mereka di tengah-tengah kota Makkah sesudah Allah menenangkan kamu atas mereka, memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah yang Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Karena orang kafir saat ini pegel. Kalah berning perang Badar. Kalah berning perang Badar niku membalas cek sampai mati Islam masuk ke kota Makkah. Bening perang Badar, bening perang Khandaq. Berning perang Khandaq kalah kaum musyrikin neka. Kalah ning perang Khandaq. Perang sing ngalih galian parit, perang Khandaq. Pegel sehingga tak boleh masuk ginangan, tak boleh masuk. Mati Islam tak boleh masuk di kota Makkah. Rasa dendam lagi membara lagi pegel. Tetapi Kanjeng Nabi tak noroten daripada peperangan neka sehingga ipoci tining Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi matni Makkah min ba'di an adhhara alaihim. Mereka yang menahan dirinya sehingga mereka tidak membunuh dan mereka pun tidak membunuh di dalam kota Makkah setelah mereka diberikan kemenangan dalam perang Khandaq. Umat Islam yang perang Khandaq menang sehingga Kanjeng Nabi tetap melakukan diplomasi atau perjanjian sekoja sulhul Hudaybiyah. Aneka berlaku sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun.
Esena perjanjian di antara yang kipeneka dengan nama Allah. Mereka perjanjian antara Nabi Muhammad bin Suhail bin Amr, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Setujui? Siapapun yang ingin mengikuti Nabi Muhammad diperbolehkan secara bebas. Dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Setuju? Setuju. Seorang pemuda yang masih belia atau perjaka jika mengikuti Nabi Muhammad tanpa izin maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya. Jadi orang senorok dari Quraisy norok ke Kanjeng Nabi tanpa pametan dari keluarganya harus pembeli. Jadi seakan-akan saungkuna sulhul Hudaybiyah niki saungkun kemenangan umat Islam. King karena para sahabat saat niki saking gigina, saking semangatnya sampai menganggap aneka tak adil. Secara keputusan sepihak tak oleh jadi mondina orang Quraisy masuk ke umat Islam harus persetujuan yang gitu bi Kanjeng Nabi anak pas 10 poin dari sulhul Hudaybiyah nikah bi Kanjeng Nabi nikah mek setujuin padahal sampai Sayyidina Umar nikah sempat napa bende memberontak tetapi derem masih perjanjian dia tak masuk akal dari Sayyidina Umar akhirnya menguntungkan orang kafir Quraisy. Dari sekian poin 10 poin kabiri menguntungkan umat Quraisy ya, umat kaum musyrikin, umat Islam kalah ya. Tadi ada keuntungan kang umat Islam. Tapi Kanjeng Nabi lebih oneng. Kenapa? Orang kafir Quraisy Kanjeng Nabi lebih tahu kebetak orang Mekah karena Kanjeng Nabi abid berneng kota Mekah. Lahir berneng kota Mekah. Dari 10 perjanjian sulhul Hudaybiyah dia dipastikan yang Kanjeng Nabi pasti langgar. Mau melanggar dari perjanjian ria berarti harus nerima resiko dan Kanjeng Nabi tak burung ngungkuan semakin banyak norok Kanjeng Nabi semakin banyak norok Kanjeng Nabi semakin banyak jadi 10 perjanjian ini kebi orang kafir Quraisy ini kegapi ada saya tepat jadi Kanjeng Nabi ini mikir bener karo mikir perjanjian malolo bi betak orang Mekah aja tahu Kanjeng Nabi betul orang Mekar nolayanin janji saat nikah orang Mekar tak mungkin nempati janji tak oleh ngebah persenjataan jadi kidina mana perang mun tahan dak remah mun diki dina ria serang dak remah padahal perjanjian tak oleh ngebah persenjataan ngebah hewan ternak silahkan tapi tak oleh ngebah persenjataan macam-macam syarat dari perjanjian gila bila kana ngudah norok bebas norok Kanjeng Nabi Muhammad tapi mun pas norok Kanjeng Nabi tanpa beda izin maka harus dikembalikan boleh dek bapan empon maka tahun neka seakan-akan muncak noreng si tak ngerti adalah tahun kekalahan dari umat Islam padahal neka adalah titik kemenangan umat Islam sehingga menguasai kota Mekkah panjang lebar sulhul Hudaybiyah nikah pada akhirnya kota Mekah pun juga kuasain tineng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kocak Fathu Makkah nikah adalah pembebasan kota Mekah bisa bayangake saat nikah neng kota Mekah kuasain bi orang-orang kafir neng sekitar Ka'bah nikah kurang lebih 300 balung polo berhala. Jadi Ka'bah nikah ikelilingin ben 300 berhala setiap suku endik sesembahan bi tibi banyakan suku 300 sebidak napa 300 belung polo ani kan di pangeran bi tibi ning sandinga kota ning sandinga Ka'bah al-Musyarrafah tetapi mangken kelebihan haibah yang berwarna hitam kiswah atina saya tak ngeter jeling Ka'bah mangken ini kebarokan Gusti Kanjeng Nabi 300 belung polo berhala nikah sebanyak suku-suku ning kota Makkah saat nikah pada di pangeran bangsa bang bahkan pangeran lebih banyak dari suku dari kabilah nah sepaling raja suku adik pangerannya mana Hubal pangeran paling lempuh paling raja Hubal nikahnya mana jadi mun di anak cek nyame Hubal nah anaknya mana berhala nih jadi seakan-akan
perjanjian sulhul Hudaybiyah neka seakan-akan merugikan umat Islam. Padahal enten justru neka menguntungkan umat Islam karena beri kebebasan bi kafir Quraisy. Beri kebebasan. Jadi selama 10 tahun neka warga kota Madinah menyeberang ke kota Makkah. Yang neka bebas saat neka. Karena pada perjanjian Hudaybiyah neka. Dan sampai Sayyidina Umar ada keputusan sepihak dia. Arya tak mungkin dia bisa menang kala bencana, tapi Kanjeng Nabi tetap memilih diplomasi tanpa beda peperangan karena saya sampai neng kota suci Makkah nika berbeda pertumpahan darah sehingga beda sulhul Hudaybiyah. Dari hadis nika berarti keneng napa nyaman as-suluh genjatan senjata sebagaimana terjadi neng sulhul Hudaybiyah nika panjang lebar tawil hadis tawil hadis nika ceritana lanceng cuma sebagian sekelumit nika. Jadi kemenangan umat Islam, titik kemenangan umat Islam ini berdeng sulhul Hudaybiyah sampai pada akhirnya Kanjeng Nabi mampu menguasai kota Makkah yang kita Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath ini adalah Fathu Makkah. Ketika datang bala bantuan dari Gusti Allah wal fath dan dibukanya kota Madinah wa ra'aitahum dan kamu melihat umat Islam yadkhuluna fi dinillahi afwaja mereka berlomba-lomba masuk kepada agama Allah. Kipene agama Islam bergelombang saking dari benyan orang masuk Islam fasabbih tabun Gusti Allah. Dia Kanjeng Nabi bebanyak maca tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Pebanyak minta sepora dekat Gusti Allah. Ebri kemenangan benih berpesta pora. Ebri kemenangan Kanjeng Nabi benih esoro orkesana dangdutan benih. Ebri kemenangan menguasai kota Makkah sekian lama di blokade bi orang-orang kafir Quraisy bi Gusti Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Esoro pebanyak tasbih, esoro pebanyak istighfar kan beda bireng mangke menang kepala desa pelian kepala desa wah open house bungkone buka makan besar nabur PC menang tutu DPR wah kan ngakan petobuk pekenyang padahal fasabbih pebanyak tasbih mau beri kemenangan wastaghfirhu pebanyak minta sepora dekat Gusti Allah. Nah, akhirnya Fathu Makkah profu kapi berhala-berhala nika. Bon orang-orang buru kapi orang kafir Quraisy saat nika buru kapi. Saking takon dari Kanjeng Nabi. Masuk ke compok orang saya tak kenal sampai. Tahu bungona siapa pokoknya menyelamatkan diri. Maka Kanjeng Nabi ada bu antumut tulaqa ben bebas kapi satria. Hari pembalasan. Tidak ada hari pembalasan. Ini dah hari kemenangan Islam. Jika Islam saya menang, aman kapi jangan Kanjeng Nabi. Antumut tulaqa, ban bebas kapi tahu saburu. Engkau datang tak balas dendam. Cuma engkau datang terus membebaskan engkau neka Ka'bah. Sesaat neka banyak berhala-berhala. Nah, wah neka adalah sikap daripada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sejarah neka perlu eka oneng enta kane sone tadi ma oleh manle oneng ngak napa perjuang na Kanjeng Nabi dan para sahabat untuk membela agama neka ya membela agama Islam baca datang gharib Islam neka langka al islamu gharibun wa sayati ghariban kama bada wa sayati ghariban kama bada Islam neka datang aneh pak agama apa Islam ria judi tak oleh zina tak oleh sebelum nikah pun jadi kebiasaan mabuk tak oleh datang Islam larang kapi perzinaan perjudian mabuk-mabukan larang kapi di Islam ada agama apa al-islamu gharibun al-islam itu langkah aneh langkah sarah aneh sarah wasayati ghariban kama bada ban Islam bukal datang langkah boleh kuaku mulai para kiamat sebagaimana kabid datang kuaku neng tina akhir kiamat neng tina akhir yang dimulai para kiamat Islam neka aneh boleh langka boleh nah
Melarang minuman keras makin legal. Wah, mulai tanda tangan ya. Tanda tangan. Mereka banjir, benih banjir aing, banjir miras. Banjir miras. Makin bebas sempian mersenekah, Maji Busro mau jual bir bintang bebas Maji. Jual montro dulu laris. Jualan sabu. Laris insyaallah banyak pembelinya. Jual togel, banyak. Tahu sabar tabaraki, masih rame beli bi orang. Tahu sabri tulisan jual jangkrik, tahu sah. Jual pakan ayam, abit, cecel. Jual ganja, hutak sekecil tade. Nika marsi nika bebas. Pola Maji Busro nuguh kambi jual topi miring, cap orang tua, bir bintang bebas. Mun saben beralkohol nika otabo produksi saya tersembunyi mun mangken bebas terang-terangan mulai tahun 2021 nika bebas sampean mun aja lah tak apa-apa saya ya san mesan lah coran-coran lah Pak. Naudzubillah ya cereng Sayyidina Abdullah ibn Abbas pernah debu wallahi asumpah taruhan bingko engko talen tang tanan kanan kiri talen tang soko kanan kiri talen orang mate si pemabuk mate kita tobat mate dalam keadaan mabuk asumpah wallahi engko tale kubur si pemabuk gele mun pas oleh berempat areh kaleh mun adep dak kiblat tak usah ducaleng kok selama-lamanya tang taler ya dabune Sayyidina Abdullah bin Abbas talein tang tanang dukel aja tang soko dukel aja mayat si pemabuk mun adep dak kiblat tang tale tak usah ducaleng sampai dina kiamat kaliongku mongkor ke kiblat Pak bahaya pemabuk nih kah walaupun secap-cap karena larangan dari Gusti Allah ini kebiasaan orang jahiliyah jarang akal bener kok mereka khomer neka ma yatakhammarul aql yakni khomer neka barang saya bisa nutupin ke akal mereka kocak khomer kodung kasa bene jilbab lain kodung reng binek mangken kasa nyaman khumur kho bene ha mon ha himar mon kho khimar ini penutup kepala mereka khomer kocak khomer sebab bisa nutup akal Pak ada akal dengan khomer masih bun tibi sakeh teretana tibi ke bolong tedu binena orang bisa rampas orang yang pate gara-gara khomer kok lu kurang dari rumah ceritana bersesom ya lah karena terkenal bersesom nih kebunan ibadah 250 tahun tak maksiat sama sekali dekat Gusti Allah wah setan tak gelem mun beda orang kadaria kudu setan metamoy saknya sama setan gila metamoy de dalam ke berseso gila sesantren sekian ribu ngabong kapi ibadah 250 tahun tak maksiat sekali dan setan mau gila bu sampean mak hebat kula nikah ibadah nikah lah sekian puluh tahun tapi tak ketemu dengan ibadahnya sampian jangan setan sampean ibadah apa kita repon kula matamoy ke sampian matamoy telo malam setan ini ketangakan tak nginum tak tedung berseso mulain penasaran bu mak gawat tamu ya ibadah tak ngakan tak nginum tak tedung tak kentok tak apa tak betal selama telo malam mulai gawok berseso amalan apa sampean oh mun sampean atorok kula tak kira kuat kiai wonten aku penasaran karena orang ahli ibadah ini terus nambah terus nambahnya semakin dharma ibadah nih kan oh sampean montro ingat kula tak merasa nih kebilan ki berjuang mujahadah riyadhah latihan carana ya maksiat gak ada ke pangeran oh tak bisa ya mun tak maksiat apa sih tobat itu can setan lah sampean tadi itu seibadah 250 tahun korang antep kiai coba dosa sekalian duku ibadah nangis sampean sebab enggak kedosa masuk nah apa maksiat
maten orang wajah neraka balas nah. Nomor 2 be zina. Wah zina larangan mon jelas, mabuk bae mon aja enten seguni dan setan seteguk saloki bae secucing bae ane ka bene miras ini ka kopi ja saya inom sampean ngaku bab miras tak ngaku miras are kopi soklah secucing bae dan setan secucing bae sakone bae deki sampean pokok inom tobat pun ke pangeran marhaba ya khair beri di setan lakar lek siapa ki secucing mendembak elang akal pikirna katengal orang bini ratin saya patorok ke bar seso gila kapolong tedung temu bi orang akhirnya pate bendem bi bar seso kan kena kepi gara-gara apa iya miras ya sing nganggep dosa kene padahal Kanjeng Nabi pun ada bu al khamru ummul khaba'ith khamr ini adalah embun kecubaan khamr ini embun kecubaan sampean ono embu ya buduan Pak akompo ya buduk dari embu al air dari embu kecubaan kapir dari khamr dari ganja dari narkoba dari minuman keras khamr Kanjeng Nabi sadebu al khamru ummul khaba'ith khamr embun kecubaan mak teti legal ada remaja cerita tikal masih colok kula tak ada pak sepenting nika kuaku kula ni yadan Gusti Allah Subhanahu wa taala ampun medepak ampun le ngebele ke sampean bahwa bahaya khamr le kemari gebele dadi mancing yadan Gusti Allah Subhanahu wa taala kuaku apa saya perbuat kang kui kakek ketika beda orang tero menghalalakina khamr saya larang tining engkau debun Gusti Allah ampun kaula medepak ya Rasulullah ya Allah kaula ampun medepak teka pun lebet story lebet Facebook masalan sindiran minimal nikah hujjah kuaku sebagai napa pembelaan kul manjenengan ingat yaden ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala cek sampai setuju wajib ingkar nika tak oleh setuju deka apa menghalalkan apa saya larang dening Gusti Allah bahaya nika Pak terus dak remen anak nih Pak barung-barung ngajulan dia kapi tuku-tuku makan ajulan dia kapi karena pun bebas teh ya aneka Islam baca datang aneh kuaku akhir para kiamat aneh boleh ila komat boleh nika pun termasuk proses kiamat nika proses kiamat si akhir si bar seso gelek ngeno setengah cucing mabuk elang akal pikirna azina bireng bine sampai akhirnya pate terjadi antara kubu si seranya mana bar seso bi kubu keluarga orang bine gelek saya tak terima saling membunuh akhirnya gara-gara secucing seloki cuma khomer lah nih kesih bahaya nih kak bisa nutup ke akal pikiran elang ada siapa nih kena khomer ini deki mulaanan si titik korban kancana saya pedil kancana saya tembak kancana saya pate baru kita terima kita terjadi ala kulli hal sepenting kula pun medepak kesampian tentang bahaya-bahaya miras tentang bahaya minuman keras kisampean mun seneng bae lah tos ajak-ajak orang cek nginom aing biasa ben nginom aing keras asli ro lho mulang ngulbu bibu tabun kake tau usah ngajak orang sampean mun maksiat tamale tak tambah aja tanggungan silahkan pun lah mun pajal letek kening paenga enom miras dia angkui sebarang kalir mbah kecobung mun tak nemu kecobung tani pesero ngakan bune jerek ro lho kakan bune jerek je lah san king ngajak orang sampean tak usah gal melega lagi tak usah tanda tangan tak usah menyetujui tak usah mun pancen seneng lah mabuk lebuk mabuk tibi lah tak usah ngajak orang lah neser selain malah tak dadi korban nah mulai terjebak dalam nikah Pak wah iya dah ada nanu apa tak saya tibi engkau judi tibi engkau mulai ganja mulai tibi mulai narkoba mulai tibi miras mulai iya dah ada mulai kakek tadi PC saya kebeli tak ngecok kakek ngecokin siapa kakek sepeda ada bunyan temar ngecok remah kakek gedeng ada si buto
saraan bi codut oleh situ ngare pogere kalak satondun remeh sampean aja mau orang yang kalah kabeh kalau saraan bi renggerengan situ wis mun maring aja bi bongkombong kebe iya dah ada tang PC TV mabuk TV iya dah ada mun tadi saya apa saya kebeli ya jahil aja kakek karena itu penting nih guys sampai aki karena makin jadi trending topik nih kak miras nih kak ya wajib ingkar kalau sampean sebagai umat Islam jangan sampai setuju tentang sesuatu apa sih haram apa halal lah naudzubillah ya waku sampai gelek dorma Sayyidina Abdullah bin Abbas taleen engko mon sampai mayit orang mati keberadaan mabuk kita atau madhep ke kiblat tak usah ducal tang talir ya kedua engko ada baca tangan ke kiblat Pak sampai enggak nikah ya naudzubillah termoga tadi orang saya selamat kalau panjenengan amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ومداد كلمات كلما ذكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافل اللهم صل ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما قولا وفعلا كرما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك في رضاك ولا تولينا وليا سواك صلى الله على سيدنا محمد فاتح حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء وإخوان من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا حلت
أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبارع خصوصا المؤلف في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رسول بهذا المقام الجامع والزوجة الوالدة من حمد الله ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا أكرم وارزقنا فإنك أكرم واهدنا ونجينا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم